Apa keuntungan ketika kita sudah mempelajari ilmu hipnotis, ilmu hipnoterapi, ilmu hipnotis mind power, atau mempelajari ilmu spiritual, ilmu gendam magnetisme yang ada di padepokan ilmu hipnotis? Dan tentunya banyak orang masih bertanya dan masih bingung, apa manfaat orang-orang belajar ilmu hipnotis, ilmu hipnoterapi, itu apa? Oleh karena itu, silakan Anda simak videonya dari awal sampai akhir biar Anda paham tentang materi yang saya sampaikan. Dan di video kali ini, saya akan membagikan satu tip atau teknik yang bisa Anda terapkan untuk menghipnotis orang lain dengan mudah, dan ini bisa juga digunakan untuk mengetahui apakah orang ini cepat dihipnotis atau lambat untuk dihipnotis. Tentunya merupakan topik yang sangat menarik ya. Dan bagi Anda yang ingin mempelajari tentang ilmu hipnotis lebih dalam lagi secara mandiri, Anda bisa beli buku Jago Ilmu Hipnotis. Ini merupakan buku tutorial belajar ilmu hipnotis secara mandiri. Dan bagi Anda yang ingin mengikuti kelas pelatihan, Anda juga bisa menghubungi nomor yang ada di video ini. Bagi Anda yang kena penyakit non-medis atau orang lebih sering menyebutnya adalah penyakit santet atau penyakit negatif lainnya, nah ilmu hipnotis mind power atau mesmerism magnetism ini bisa menjadi solusi Anda ketika menerapi seseorang. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yusuf Aditya di channel pengembangan diri seputar ilmu hipnotis, ilmu hipnoterapi, dan ilmu gendam, atau orang lain biasanya nyebutnya ilmu hipnotis mind power. Jadi seperti ini ya, ketika kita mempelajari ilmu hipnotis, ilmu hipnoterapi, atau hipnotis mind power, ini manfaatnya banyak sekali. Yang pertama, kita akan memahami yang namanya psikologi seseorang, tentang cara berpikir seseorang, memahami juga tentang cara kerja pikiran manusia kaitannya dengan sugesti atau kalimat tertentu yang mempengaruhi yang namanya pikiran seseorang. Jadi ilmu hipnotis dan ilmu hipnotis mind power ini bertujuan untuk terapi, untuk mempengaruhi, untuk permainan juga bisa. Misal Anda merubah rokok menjadi rasanya pahit atau hal lainnya. Dan itu manfaat dari mempelajari ilmu hipnotis ini. Nah, selain itu juga ketika Anda sudah mempelajari yang namanya cara kerja pikiran, terus bagaimana cara mempengaruhi orang, nah ini manfaatnya banyak sekali. Yang pertama, apabila digunakan untuk keluarga, maka manfaat ini bisa Anda terapkan untuk mempengaruhi pasangan Anda, anak Anda, atau orang di sekitar Anda. Sehingga saran atau kalimat Anda ketika menasihati itu langsung masuk ke dalam pikiran bawah sadarnya. Selain itu juga bisa juga digunakan untuk merubah karakter pasangan Anda ketika pasangan Anda cerewet atau seperti apa. Nah, ilmu hipnotis ini bisa Anda gunakan untuk mempengaruhinya, sehingga pasangan Anda jauh lebih nurut, jauh lebih hormat kepada Anda. Ini manfaat yang kedua. Nah, bagi Anda yang mendalami ilmu hipnotis, ilmu hipnoterapi lebih dalam lagi, Anda bisa menggunakan keilmuan ini digunakan untuk terapi atau penyembuhan masalah penyakit psikosomatis atau penyakit fisik yang disebabkan oleh pikiran, misal asam lambung, kecemasan berlebihan, atau hal-hal negatif lainnya yang membuat orang itu merasa tidak nyaman, tidak percaya diri. Nah, ini bisa kita atasi dengan metode ilmu hipnoterapi. Dan bagi Anda yang kena penyakit non-medis atau orang lebih sering menyebutnya adalah penyakit santet atau penyakit negatif lainnya, nah ilmu hipnotis mind power atau mesmerism magnetism ini bisa menjadi solusi Anda ketika menerapi seseorang. Karena ketika Anda menerapi dengan metode ini, Anda akan memprogram yang namanya pikiran bawah sadarnya. Selain itu juga Anda bisa menetralkan energi negatif yang ada di dalam dirinya dan melancarkan energi-energi sumbatan aliran energi negatif yang ada di diri seseorang yang mengalami suatu penyakit. Kalau di dalam teori ilmu hipnotis, ilmu hipnoterapi, penyakit seperti ini disebut penyakit yang namanya psikosomatis, yaitu penyakit fisik yang disebabkan oleh pikiran. Nah, pikiran ini macam-macam ya, karena pada dasarnya di hipnotis energi atau hipnotis mind power, energi mengikuti pikiran. Nah, disitulah letak problem atau permasalahan seseorang. Nah, ketika Anda memahami cara kerja pikiran ini, memahami cara kerja energi, bagaimana kaitannya energi di luar dan ada yang di dalam diri Anda, itu saling berkaitan ya. Jadi saling terhubung satu sama lainnya. Karena di konsep energi ini ada yang namanya apa yang ada di dalam diri Anda, apa yang ada di luar diri Anda. Maksudnya seperti ini.
Ketika di luar diri terjadi problem, suatu masalah, biasanya itu bersumber dari apa yang ada di dalam diri kita. Nah, begitu juga ketika orang mengalami penyakit non medis, bisa jadi karena pikirannya cemas, bisa jadi karena dia ada dendam, bisa jadi karena ada suatu masalah yang tidak terselesaikan sehingga terjadi yang namanya konflik di dalam dirinya, dan itulah yang menyebabkan suatu penyakit. Atau selain itu juga ada juga penyakit-penyakit spiritual lainnya. Ini adalah manfaat ketika Anda mempelajari ilmu hipnotis, ilmu hipnoterapi, atau ilmu hipnotis main power. Nah, di tempat saya, selain Anda mempelajari yang namanya cara kerja pikiran, Anda juga mempelajari yang namanya cara kerja energi. Nah, energi di dalam diri itu ada ya. Misal, ketika Anda merasa tidak nyaman, tidak tenang, nah Anda coba lihat, berkaca atau bercermin. Lihat aura positif Anda itu seperti apa. Nah, energi paling umum yang sering orang pahami adalah energi tentang aura. Nah, itu adalah menyebutnya adalah energi. Ketika Anda memahami ini, maka Anda bisa memprogram apapun yang ada di dalam diri Anda sehingga aura positif itu mampu tersalurkan atau terpancar ke lingkungan sekitar Anda. Oke? Nah, di sini saya akan memberikan satu teknik, satu tip bagaimana cara mempengaruhi orang, yaitu dengan kalimat sugesti. Nah, ini kaitannya dengan sugesti atau kalimat tertentu yang mempengaruhi yang namanya pikiran bawah sadar kita. Oleh karena itu, nanti silahkan Anda simak baik-baik ya, biar Anda paham, biar Anda bisa mengerti. Nah, di sini saya akan buktikan bagaimana cara menerapkan hipnotis sederhana, yaitu kalimat sugesti yang bisa mempengaruhi pikiran bawah sadar seseorang dan mempengaruhi reaksi secara fisik. Contohnya seperti ini ya. Nah, silakan Anda cari tempat yang sangat tenang, yang sangat nyaman. Anda hanya fokus kepada suara saya, fokuskan. Nah, nanti tepat pada yang ketiga, silahkan Anda bayangkan dan rasakan. Dan saat saya hitung dari 1 sampai 3, tepat pada hitungan ketiga nanti, coba Anda bayangkan sebuah jeruk. Oke? 1, 2, 3. Sekarang bayangkan di depan Anda ada sebuah jeruk. Nah, ini jeruknya saya pegang ya. Coba ini imajinasikan di sini ada jeruk. Ini jeruk yang sangat kecut sekali ya. Ya. Jeruk sangat kecut sekali. Bayangkan, rasakan ini berada di tangan saya. Oke, saya pegang lagi. Bayangkan dan imajinasikan di sini saya memegang sebuah jeruk. Nah, sekarang jeruk itu saya pegang dan saya potong dengan pisau yang sangat tajam. Lihat. Rasakan, tuh lihat jeruknya. Dan sekarang saya ambil jeruknya, saya peras. Lihat, dan ini saya makan jeruknya. Apa yang Anda rasakan? Apa yang Anda bayangkan? Bagaimana perasaan Anda? Anda merasakan sensasi kecut-kecut di dalam mulut Anda? Nah, ini buktinya bahwa pikiran mempengaruhi yang namanya tubuh Anda. Ketika saya menyuruh membayangkan sebuah jeruk, ini saya potong, Anda merasakan kayak asam-asam atau gimana di mulut Anda. Nah, ini tandanya Anda terpengaruh atau tersugesti. Nah, sederhana itu. Ini juga bagian dari ilmu hipnotis juga ya, tentang kalimat sugesti yang mempengaruhi yang namanya cara kerja pikiran. Nah, apa yang terjadi? Apa yang Anda rasakan? Anda merasakan kan? Keluar air liurnya kan? Dan di mulut-mulut terasa menjadi masam kan? Nah, ini jeruknya saya peras lagi, lihat, rasakan. Lihat, ini saya rasakan, coba ditaruh di mulut Anda. Gimana rasanya? Nah, Anda tentu merasakan. Nah, ini juga bagian dari kalimat sugesti secara sederhana. Jadi seperti itulah tentang mekanisme cara kerja pikiran kaitannya dengan sugesti, imajinasi, itu benar-benar mempengaruhi yang namanya reaksi secara psikis kita. Bayangkan, ketika seseorang tiap hari mendengarkan musik negatif, hal-hal negatif, apa yang terjadi? Otomatis dia sedang memprogram pikiran bawah sadarnya dan menanamkan sebuah sampah-sampah atau energi negatif ke dalam tubuhnya. Sehingga yang terjadi adalah suatu mental block, suatu hal negatif yang tertanam dalam dirinya. Sehingga kita atau seseorang sering mendengarkan musik-musik negatif atau sering curhat atau istilahnya bahasa Jawa ngerumpi. Nah, sering rumpi, nah itu biasanya juga mengalami yang namanya kebocoran energi. Kenapa? Karena kita terkontaminasi dengan berita-berita negatif seperti itu, sehingga akan membangun yang namanya pikiran kita. Seperti halnya tadi, ketika saya suruh membayangkan jeruk di sini, saya potong dengan pisau tajam, saya peras, saya taruh di mulut. Nah, Anda juga merasakan betapa getirnya mulut Anda. Nah, begitu juga ketika Anda melihat
berita negatif, mendengarkan berita-berita negatif juga, yang terjadi adalah Anda sedang memprogram kehidupan Anda menjadi tidak baik. Nah, ketika Anda sudah memahami ini, sudah mempelajari ini, sudah saya kasih tahu, silakan Anda hindari berita-berita negatif, silakan Anda lihat berita-berita yang positif. Usahakan lebih tenang, lebih damai, dan lebih bahagia. Nah, teknik hipnotis yang saya bagikan ini bisa Anda gunakan untuk mempengaruhi orang. Seperti itu, Anda cukup, oke, sekarang ini saya punya jeruk, bayangkan dan rasakan ini di sini ada jeruk, biar nanti kamu akan merasakan air liur di mulut kamu. Nah, ini sugestinya. Lalu ini saya potong jeruknya, lihat saya peras, begitu masamnya, dan ini saya masukkan. Nah, biasanya orang tersebut akan gini-gini ya. Ini juga terpengaruh. Paham ya? Ini salah satu teknik hipnotis sederhana yang bisa Anda praktekkan dimanapun dan kapanpun sesuai kreasi Anda. Oke, semoga ini bermanfaat. Dan bagi Anda yang ingin mendalami lagi tentang cara kerja hipnotis, kekuatan pikiran bawah sadar kaitannya dengan ilmu batin, logika, vibrasi, energi, Anda bisa bergabung di kelas pelatihan saya, yaitu kelas hipnotis mind power, atau secara tradisional Jawa disebut ilmu gendam. Dan saya kembangkan lagi menjadi gendam halus. Oke, sekian dari saya Yusuf Aditya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hipnosa.